Pendidikan Hidup Penggerak bahwa pada tugas modul 2.3 ya, modul 2.3 itu saya ditugaskan untuk mengobservasi Bapak. Dalam artian nanti Bapak akan mengalami 3 fase. Yang pertama fase pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Namun observasi ini bukan dalam segi yang lain, tetapi dalam segi pembelajaran. Saya adakan observasi ini dengan tujuan yang pertama, supaya nanti pelajaran yang Bapak sampaikan kepada siswa benar-benar sampai dan bisa sampai ke tahap P5 ya Pak ya. Yang saya tanyakan, tujuan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan nanti di pembelajaran itu apa? Pertama, untuk tujuan pembelajaran yang akan saya harapkan, pertama, peserta didik itu dapat mengenal rangka, kemudian juga sendi, kemudian juga otot serta fungsinya. Itu adalah tujuan pembelajaran pertama. Jadi tentang rangka, sendi, otot, dan fungsinya. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yang saya harapkan, peserta didik itu dapat mengetahui jenis-jenis tulang yang menyusun kerangka pada manusia. Kemudian selain itu juga dapat mengetahui jenis-jenis dari sendi dan juga dapat mengetahui jenis-jenis dari otot. Nah, itu tujuan pembelajaran yang saya harapkan nanti pada kegiatan observasi nanti, Pak. Terus di area pengembangannya apa saja yang mau dicapai? Untuk area pengembangan ini pada intinya saya tekankan dulu pada area pengetahuan, karena tujuannya tadi mengenal dan juga mengetahui. Jadi yang diharapkan peserta didik itu dapat mengetahui arti rangka, kemudian atau tulang, kemudian nama-nama tulang, serta juga fungsi-fungsi daripada tulang-tulang tersebut. Kemudian juga dapat mengetahui sendi dan juga nama-nama sendi, tempat-tempatnya, dan juga fungsinya, dan juga berkaitan dengan otot juga, Pak. Jadi yang saya tekankan sementara ini pada pengetahuan siswa agar lebih memahami tentang alat gerak manusia. Nah, itu, Pak. Iya. Kan Bapak kan setiap mengajar tentunya mempunyai strategi ya Pak ya. Iya. Agar apa yang tadi disampaikan bisa sampai terhadap siswa. Terus strategi apa yang Bapak terapkan? Nah, yang untuk Bapak siapkan. Strategi yang saya gunakan agar siswa bisa memahami materi nanti yang saya sampaikan, saya akan menggunakan metode pembelajaran, Pak. Metode pembelajaran yang pertama itu tentang project based learning atau PBJL. Kemudian selain itu saya juga rencananya sih pengen menggunakan metode make to mesh. Kemudian juga selain metode saya juga pengen menggunakan media ajar supaya anak itu lebih jelas lagi bisa menggunakan IT, juga alat peraga-peraga yang lain. Nah, itu untuk strategi yang saya persiapkan. Baik, Pak. Itu sudah disiapkan semua? Udah, Pak. Ya, insya Allah. Langsung kapan? Ya, rencananya sih besok saja lah, Pak. Untuk kegiatan observasinya, karena mungkin hari ini mah terlalu banyak kegiatan, jadi kita laksanakan besok saja. Siap. Nanti besok kita tunggu ya. Di ruang kelas berapa? 6 ya? Kelas 6, Pak. Itu saja mungkin dari saya untuk observasi pra. Terima kasih atas kesediaan Bapak untuk saya observasi. Kita bisa bertemu nanti besok.
besok jam 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 kedua, jam satu kedua. istirahat. Iya, Ya. terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan masuk duduk. Anakku, nanti pada hari ini kita akan ada observasi pembelajaran. Nanti Pak Put akan observasi terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Guru. Ya, sebelum belajar silakan kalian berdoa terlebih dahulu ketua kelas agar menyiapkan berdoa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, untuk membuat kita mencintai negara kita, ya, atau mempertebal rasa nasionalisme terhadap negara kita, ya, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu wajib Hari Merdeka pada Ananda Nada. Silakan maju depan. Silakan semuanya berdiri semua. Topinya jangan dipakai. Marilah kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. 1, 2, 3, dan 4. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Anak-anakku, pada hari ini siapa yang tidak berangkat? Ada? Andriano. Kenapa Andriano nggak berangkat? Sakit kah? Ya, kemudian Bayudin berangkat nggak? Ada keduakan yang pada hari ini belum bisa berangkat, ya, agar cepat sembuh, agar bisa mengikuti kegiatan belajar dengan baik seperti semula. Anak-anakku, pada hari ini kita akan mempelajari, yaitu temanya bagaimana tubuh kita bergerak, ya, yaitu materi pokoknya yaitu tentang rangka, sendi, dan otot. Kemudian tujuan pembelajarannya pada hari ini yang Bapak harapkan, yang pertama yaitu peserta didik mengenal rangka,
sendi dan otot dan juga fungsinya. Jadi kalian harus mengenal itu berarti memahami, tahu benar-benar ya, itu rangka, itu sendi, itu otot. Kemudian yang kedua, peserta didik mengetahui bahwa ada beberapa jenis tulang yang menyusun rangka tubuh kita. Kemudian jenis sendi dan juga jenis otot. Ya, Bapak juga diharapkan kalian tahu tulang-tulang yang menyusun. Kemudian yang ketiga, peserta didik bisa mendemonstrasikan bagaimana rangka, sendi dan otot itu menjalankan fungsinya. Mungkin pada hari ini Bapak kayak lebih ke poin 1 dan poin 2 saja ya, yang lebih difokuskan ya. Nah, agar kalian lebih memahami ya tentang bagaimana tubuh kita bergerak ya, ini ada pertanyaan pemantik ya. Yang pertama, apa itu rangka, sendi, otot, dan saraf? Kedua, untuk apa sih tubuh kita memiliki rangka, sendi, otot, saraf? Kemudian yang ketiga, bagaimana sih rangka, sendi, otot, dan saraf membantu kita? Silakan kalian dijawab di buku masing-masing ya. Bapak kasih waktu jangan lama-lama, 5 menit saja untuk menjawab pertanyaan ini. Silakan dikerjakan. Waktunya cukup 5 menit. Silakan dikerjakan. Ya udah selesai ya waktunya ya. Ya, perhatikan. Coba, apa isi itu rangka? Ada yang tahu? Cuma dari kelompok mana yang bisa menjawab? Ayo cepetan. Silakan kelompoknya lah. Apa itu rangka? Rangka itu adalah tulang. Boleh. Kelompok yang lain barangkali ada yang mau menambahi rangka itu apa? Ya. Struktur, boleh, struktur dari tulang. Ada yang lain? Sudah, biar lebih jelas kita lihat, kita baca terlebih dahulu ya. Jadi apa itu rangka? Rangka atau rangka itu adalah tulang-tulang yang ada di tubuh kita. Jadi dari atas sampai bawah ya, tulang-tulang yang ada di tubuh kita yang menempel itu adalah disebut rangka ya. Kemudian apa sih fungsinya rangka? Rangka berfungsi sebagai ya untuk menyangga tubuh kita dan sebagai alat gerak pasti ya. Coba kalian bayangkan seandainya tubuh kita tidak ada tulang yang menyangga agar tubuh kita dapat berdiri dengan tegak, bayangkan seperti apa? Seperti ya, terserah mau kayak kantong yang lumpuh atau seperti apa ya. Tapi ketika tubuh kita tidak ada tulang,
Ya, tidak ada kerangka, maka tubuh kita tidak bisa berdiri dengan kokoh atau tegak. Kemudian yang keduanya, fungsinya sebagai alat gerak pasif. Ya, jadi alat gerak pasif itu adalah alat gerak yang tidak bisa bergerak, ya, cuma membantu. Ya, kemudian fungsinya apa lagi? Rangka itu menjadi tempat melekatnya, ya, ligamen, juga otot, jaringan lunak, dan organ tubuh kita. Tanpa rangka tubuh kita tidak bisa berdiri dengan tegak. Jadi otot, ya, juga ligamen, jaringan lunak itu menempelnya pada tulang kita. Selain itu, ya, rangka dibantu oleh sendi, ya, dan otot dapat membantu manusia menggerakkan tubuhnya. Jadi di antara tulang ada yang namanya sendi. Ya, sendi itu adalah pertemuan antara tulang dengan tulang. Ya, contohnya di sini ada sendi, di sini ada sendi, ya, yaitu tentang apa itu rangka. Sebelum kita lanjut ke materinya, ada yang ditanyakan tentang rangka, pengertiannya paham? Coba kakak ulangi. Juna, apa sih rangka artinya, Jun? Coba, Septi, apa sih rangka itu? Rangka itu untuk menyangga tubuh dan juga alat gerak. Nah, itu fungsinya. Kalau pengertian rangka apa? Mel, kamu Mel? Ya, rangka itu adalah tulang-tulang yang ada di tubuh kita dari atas sampai ke bawah. Nah, itu ya. Kemudian fungsinya, coba Fatir, fungsi rangka apa? Ya, itu fungsi pertama, yaitu sebagai alat penyangga dan juga sebagai alat gerak. Kemudian Azril, fungsi yang kedua, fungsi rangka untuk apa? Ya, tempat melekatnya ligamen, kemudian otot, jaringan lunak, dan organ tubuh kita. Kemudian fungsi yang ketiga, Sekul. Iya, jadi sendi juga membantu kita agar bisa bergerak. Coba kalau kita sendi, gimana jalannya? Susah. Ya, nanti kita bisa seperti robot. Nah, untuk lebih memperdalam pengertian tentang rangka dan juga tulang, silakan kalian boleh dibaca di buku atau boleh kalian membaca di papan tulis. Silakan dibaca. Nah, ini adalah jenis tulang berdasarkan bentuknya. Silakan boleh yang mau membaca di buku boleh membaca buku, yang mau ditulis silakan membaca di papan tulis. Silakan. Guru kasih waktu 10 menit.
dewasa untuk jumlah tulangnya ya. Jadi secara bentuk tulang dibedakan menjadi tiga. Pertama itu tulang pipa. Tulang pipa itu tulang-tulang yang bentuknya seperti tulang paha ya. Nih, ini tulang paha, kemudian tulang betis. Nih contohnya, ini dinamakan ya tulang pipa secara bentuknya. Ya, kemudian ada lagi itu yang namanya tulang pipi. Nah, tulang pipi ini contohnya adalah tulang rusuk. Mana tulang rusuk? Nih, ini tulang rusuk. Ini tulangnya pipi-pipi. Ya, bentuknya berpeng ya. Kemudian selain tulang rusuk, ada di belakang tulang belikat. Dan juga ada juga yang namanya tulang tengkorak. Nah, itu adalah tulang-tulang pipi. Kemudian secara bentuknya yang ada lagi yang namanya tulang pendek, misalnya pada tulang tangkal tangan. Ini kan pendek-pendek kecil, ya. Jadi ini dinamakan tulang pendek. Tangkal kaki juga pendek-pendek, ya. Kemudian tulang ruas, tulang ke belakang nih, ruas tulang belakang juga pendek-pendek. Jadi secara bentuk tulang dibagi menjadi tiga. Pertama tulang pipa, kedua tulang ketiga tulang. Contoh tulang pipa, contohnya biasanya tulang paha, terus tulang. Nah, kalau tulang pipi contohnya tulang rusuk ya. Kalau tulang pendek contohnya tulang ya, tangkal tangan. Jadi tulang secara bentuk dibagi menjadi tiga. Nah, rangka tersebut tidak dapat bergerak sendiri ya. Jadi rangka ini tidak bisa bergerak melainkan dibantu oleh otot. Jadi otot itu adalah sebagai alat gerak aktif. Jadi yang menggerakkan itu adalah otot. Jadi otot alat gerak aktif, tulang sebagai alat gerak pasif. Kita mau berlompat, berlari, apa saja yang kita gerakkan itu dinamakan alat gerak ya. Ada yang pasif, ada yang aktif. Selanjutnya boleh kalian baca lagi. Ini tentang rangka manusia dan bagian-bagiannya. Silakan dibaca, boleh dibaca di buku ataupun boleh lihat di layar. Silakan. bersama ketika mereka berkembang dan tumbuh menjadi satu tulang tunggal. Secara garis besar ya, rangka manusia itu dibagi menjadi tiga ya. Lihat gambar di sana ataupun di sini ya. Yang pertama itu rangka kepala atau tengkorak di sini.
terasa lebih sedikit. Nah itu tentang rangka manusia ya. Kemudian dilanjut. Nah ini bagian-bagian rangka. Silakan kalian membaca lagi ya tentang bagian-bagian rangka. Boleh di buku, boleh di layar. Silakan kalian. Ya sudah, perhatikan teman lagi. Nah ini kita ambil contoh bagian rangka ya dari rangka ke kepala atau tengkorak. Rangka kepala disebut juga tengkorak. Bagian tengkorak tersusun atas tulang-tulang berbentuk pipi ya yang saling berhubungan dan membentuk sebuah rongga ya. Jadi wajah kita, kepala kita ini tersusun dari ya tulang-tulang di pipi ya. Apa saja ya? Pertama ada yang namanya tulang hidung. Kemudian apa lagi? Ada tulang air mata. Kemudian ada lagi tulang rahang atas ya. Nah untuk materi tentang rangka itu saja. Sebelum kalian nanti pulang, Bapak akan memberi tugas kalian yaitu untuk membuat kerangka manusia. Bahan-bahannya silakan ditulis ya. Yang pertama kalian ya siapkan kardus ya. Kemudian yang kedua lem ya. Kemudian yang ketiga gunting. Kemudian yang keempat gambar ya tengkorak manusia ya. Jadi gambar rangka manusia yang lengkap ya dari atas sampai bawah. Nah tugas ini nanti Bapak minta besok kan ada pelajaran kipas lagi. Nanti besok semua sudah harus jadi, tiap-tiap kelompok harus sudah jadi. Sebelum kita pulang Bapak pengen merefleksi ya. Coba apa sih yang disebut dengan rangka? Ya, jadi rangka itu adalah tulang-tulang yang menyusun ya pada tubuh manusia dari atas sampai bawah ya. Sebelum pulang ada yang ditanyakan? Tidak ada? Baiklah, nanti kalian ketika pulang jangan berhenti di jalan ya. Jangan main ke sana main ke sini, langsung pulang ke rumah. Jalannya juga hati-hati. Silakan ketua kelas disiapkan sebelum pulang